Sebenarnya awalnya kita kan masih kerja waktu itu. Kita baru lulus kuliah, terus kita masih kerja, masing-masing sama-sama kerja. Terus tiba-tiba aja nih kita kayak kepikiran ngapain ya? Karena kan sebenarnya kalau kerja kan waktu kita terbatas gitu. Kita pengen sesuatu yang lebih bisa punya banyak waktu untuk keluarga, untuk teman gitu. Akhirnya kita mikir, yaudah deh, kita bikin aja sesuatu. Terus tiba-tiba kita come up with idea, oh oke juga nih kalau ternyata kita bikin sendal dan pakai beads. Terus mulai deh kita bikin Pura. Karena waktu itu ceritanya, aku suka sepatu, Putri suka jewelry. Dan pada saat itu kita mikir, oh kalau gitu kenapa nggak kita gabungin dua interest kita jadi sepatu beaded jewels gitu, beaded sandals gitu. Sandals yang tapi ada kayak touch of beadworknya lah, yang seakan-akan kayak jewelry. Makanya kita jadiin satu kedua kesukaan kita. Nah, jadi dia Pura, dan kebetulan waktu itu juga kita ngelihat di market lokal itu belum ada. Jadi kita ngelihat, wah kayaknya bagus nih kalau misalkan kita masukin ini karena belum ada sebelumnya yang emang specialized di beaded footwear gitu. Sebenarnya ini sangat tidak ada historinya karena ini cuma singkatan dari nama kita berdua, which is Putri dan Kara. Jadi dia Pura, tapi biar nggak ada konteks apapun ya, jadi U-nya tuh kita ganti pakai V. Makanya kadang-kadang orang suka bingung kan, ini bacanya Pevera, PVRA atau apa? Sebenarnya tuh dibacanya Pura gitu. Sebenarnya pertama kita mikir pengen ngelakuin sesuatu yang biar kita punya waktu lebih dan lebih fleksibel. Ujung-ujungnya sih jadi kayak kerja 24 jam sebenarnya. Tapi emang enaknya kan kita bikin ini dan kita tahu kita bisa kerja dari mana aja. Apalagi bisnis kita base-nya e-commerce. Jadi as long as kita punya laptop, kita punya internet connection, kita bisa kerja dari mana aja. Kita soalnya sebenarnya yang membedakan itu kita pakai beaded, maksudnya kita pakai 3D embellishment. Dan kalau setiap kita membuat sepatu itu kita nggak cuma mikirin sepatunya bakal cantik banget, dipakai bakal cakep, tapi nggak gitu aja. Tapi kita juga mengutamakan comfort. Jadi setiap kita bikin sepatu, kita pun coba kalau misalnya kita berdua merasa nyaman dan kita pede untuk makainya, pasti kita akan ngejual itu. Dan sekarang juga kita baru bikin baru nih, baru aja keluar bulan ini. Di bawah setiap sepatu kita, kebanyakan, belum semuanya sih, tapi kita bikin namanya tuh soal hati kita nyebutnya. Sebenarnya maksudnya kayak biar orang kalau misalkan jalan nanti yang ngebekas itu di footstepnya mereka itu bentuknya hati. Dalam arti kenapa? Karena itu sebenarnya brand values kita juga sih yang kita pengen sosialisasiin ke customer kita. Everywhere you go, kayak please leave a good mark gitu. Karena Pura dari udah jalan 2 tahun nih kita kerjasama sama WeCare. WeCare tuh crowdfunding buat mereka mau nyetarain healthcare di Indonesia. Itu kita bikin program dimana kalau misalkan setiap kali orang belanja Pura, otomatis mereka menyumbangkan sebagian dari uangnya ke WeCare juga. Dari awal kita berdiri sampai sekarang pun kita masih ngeluarin model-model yang pertama banget tuh masih ada kalau misalkan Dylan sampai sekarang. Tapi mungkin secara beadwork-nya berubah, secara bahannya ada yang nambah. Tapi tentunya kita juga mau tetap relevan ke market gitu. Jadi trennya lagi apa sih? Misalkan kayak sekarang kita ngelihat, wah tahun ini kayak sporty itu trending banget sekarang. Sporty tapi leisure lah, athleisure gitu misalkan mereka bilang. Jadi kita coba bikin tetap sendal, tetap dengan embellishment yang cantik, trademarknya Pura, tapi kita coba dengan sole yang lebih sporty. Kita nyoba kemarin tuh pakai anatomy sole. Jadi solenya tuh pakai kayak karet warna hitam dan ngebentuk lekukan kaki supaya dipakainya juga nyaman. Kita klasik kali ya. Sebenarnya sih kalau jeleknya boring. Kalau kalian lihat nih kita tiap hari ya kayak gini. Ya, baju kita pun netral. mentok-mentok warna tuh warna coklat gitu. Kalau kayak hitam putih. Makanya kita bikin sepatu rame pakai embellishment. Karena pada dasarnya kita tiap hari pakai baju hitam, putih, coklat. Sampai pernah ada acara kantor temanya pakai baju pastel, bingung semua orang. Nggak punya baju. Akhirnya harus beli dulu karena gue nggak punya baju warna-warni. Fashion icon, kita suka tuh yang gaya-gayanya klasik. Mungkin kayak siapa ya, Olivia Palermo. Dia kan juga kalau pakai baju basically
dia pakai jeans sama kaos putih, cuma gara-gara dia kelihatannya bagus. Bisa aja, cakep aja. Terus mungkin dia kemana-mana cuma kayak pakai sweater sama jeans, jadi gayanya dia kan juga simple. Kalau ngeliat gayanya dia kita suka sih. Pasti banyak lah namanya juga ngebangun bisnis dari nol gitu. Sukanya udah pasti kita ngelihat dari awal kita mulai 3 tahun yang lalu itu kita cuma berdua, dan sekarang kita punya kurang lebih 40 employees, hampir semuanya perempuan. Itu pasti itu adalah sukanya yang paling kita itu yang bikin kita semangat kerja lah tiap hari gitu. Dukanya mungkin pasti adalah namanya kendala di bagian produksi. Kayak waktu itu tuh misalkan market responsnya bagus banget, wah semua orang mau beli sendal Pura, tapi dari sisi kita produksinya belum siap. Akhirnya semua keadaannya sold out. Orang pada marah sama kita karena kok nggak dapet barangnya gitu. Jadi dari kitanya PR-nya ya kita harus gimana caranya kita bisa ningkatin produksinya lagi. Sebenarnya kalau misalnya berdasarkan dari pengalaman kita, aku sih sangat merekomen untuk kalau misalnya orang-orang yang baru lulus untuk kerja dulu di tempat lain. Jadi kita tahu sebenarnya gimana sih cara membangun sistem, dan kita juga bisa belajar buat berkomunikasi sama orang, gimana caranya membuat supaya produk yang kita bikin itu diterima di market. Terus mungkin jangan nyerah kali ya, karena kita juga pas pertama kali bikin kan nggak langsung pertama kali kita bikin sampel nggak langsung wah oke, bagus nih langsung oke gitu kan, nggak kayak gitu. Dan kita harus ngulang beberapa kali sampai akhirnya semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan kalau sekarang udah berjalan, menurut kita kunci yang paling penting tuh yang kadang-kadang mungkin juga kita suka lupa, itu adalah customer always comes first. Kayak kemarin kayak tadi aku cerita, ya mungkin ada yang marah-marah karena nggak kebagian sepatu, tapi ya kita ada karena customer kita gitu. Mereka adalah kunci kenapa kita bisa ngebangun bisnis ini, kita bisa employ orang ya karena kita punya customer itu. Kita ada di beberapa mall di Jakarta, ada di Grand Indonesia itu di toko Art and Science, di Plaza Indonesia di toko Love and Flair, di Pacific Place ada di Galeries Lafayette, di Senayan City juga ada di Fashion Link. Untuk di luar kota sekarang kita ada di Bandung dan di Bali di toko Bonheur, dan itu di Pascal 23 ya, mallnya ya. Di Bali itu Seminyak Village, di Bonheur juga. Udah itu aja. Best seller. Surprisingly dari pertama kali kita ngeluarin koleksi pertama kita punya satu best seller tuh namanya Kava. Dia modelnya silang gitu, terus ada biturnya. Sampai sekarang itu masih jadi best seller nomor 1 kita. Even customer yang beli pertama kali, mereka masih tetap bisa beli Kava tiap season karena cuma ganti warna atau ganti binding arrangement. Mungkin karena modelnya emang gampang dipadu-padan sama baju-baju, style apapun tuh masuk. Modelnya casual tapi tetap bisa dipakai rapi dan dipakainya juga pasti nyaman. Hai, saya Putri Dan saya Kara. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Banana Nina ID untuk video inspiratif lainnya.